6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan kelahirannya Tuhan Yesus. Ya, kita masih bersukacita. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
Oh Yesus, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya di atas. Boleh sorakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi haleluya. Kita percaya Tuhan hari tempat ini melawat setiap kami, amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Mari kita bersuka cita buat Tuhan, karena Dia yang layak kita sembah, karena Dia yang layak kita tinggikan di tempat ini, amin. Mari kita bersama-sama.
kuasa lawatan kebangkitan pasti terjadi. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan, amin. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan setiap kita, amin. Haleluya. Kepada Tuhan benar yang teguh, tak benteng baru hidupku. Sudah bermasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Pada nama Tuhan, pada dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya mampu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami mau katakan Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami mau katakan Tuhan, apapun kondisi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang hebat. Biarlah hari ini kami menggantungkan harapan kami hanya kepada-Mu Yesus. Tak berdaya, Kau mengangkat hidupku, kasih-Mu, kuasa-Mu memulihkan hidupku, Yesus. Di saat ku jauh dari-Mu, Kau tak pernah tinggalkanku. Hatiku berserah hanya padamu, Yesus. Harapanku, kekuatanku hanyalah Yesus Tuhanku. Di dalam kesesakanku, Kau melegakan jiwaku, selalu mendengarkan segala seruanku. Harapanku, kekuatanku hanyalah Yesus Tuhanku. Di dalam-Mu ada pengharapan, ku tahu rencana-Mu yang
kekuatanku hanyalah Yesus Tuhanku. Dalam kesesakanku Kau melegakan jiwaku, selalu mendengarkan segala seruanku. Harapkanku, kekuatanku hanyalah Yesus Tuhanku. Di dalamku ada pengharapan, ku tahu rencanamu yang terbaik bagiku. Harapanku, kekuatanku hanyalah Yesus Tuhanku. Di dalam kesesakanku Kau melegakan jiwaku, selalu mendengarkan segala seruanku. Harapanku, kekuatanku hanyalah Yesus Tuhanku. Di dalamku ada pengharapan, ku tahu rencanamu yang terbaik bagiku. Tahu rencanamu yang terbaik bagiku. Tahu rencanamu yang terbaik bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapan kami, kepada Tuhan percaya, kepada Tuhan percaya selama-lamanya. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah, Kau yang ku percaya. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini karena Tuhan yang menopang hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami tahu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Bahwa kami terus masuk ke dalam rencana-Mu. Biar Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami Tuhan. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kuasa-Mu dari kami. Roh Kudus, pulihkan umat-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Yesus. Kau yang mengetahui apa yang terjadi dalam umat-Mu. Kau mengenal pribadi kami. Kau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Kau tahu segala kerinduan kami. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak.
Berbicaralah Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami. Bahwa kami mengenal kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berbicara Engkau kepada mereka Tuhan. Kami sungguh-sungguh buka hati kami. Kami izinkan Kau bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, orang kuat, penguasa di udara, penghulu roh jahat di dunia ini kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar di tempat ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja Engkau dengan bebas. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Coba ini agak di cek satu. Ya, puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita bisa berkumpul hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mulai hari ini sampai tanggal 7 kita ada doa puasa. Ya, saudara, mari ambil momentum ini. Di akhir tahun ini kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengakhiri tahun ini dengan finishing well. Amin. Kita mau mengakhiri tahun ini berkemenangan. Sembari kita memohon anugerah Tuhan untuk kita diberi hikmat, pengertian, apa yang harus kita lakukan tahun-tahun ke depan, di tahun 2025, saudara. Mari nanti setiap hari, mulai besok, kita jam 7 malam kumpul di Ngujang, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Saya harap kita semua mau ambil bagian. Saya terus terang doa puasa ini menjadi doa yang selalu saya nantikan saudara ya. Karena apa? Karena saya merasakan di situ saya di-refresh kembali. Saya dipulihkan kembali saudara. Sehingga ketika kita menghadapi 1 bulan ke depan, kita bisa kuat, kita bisa dalam tuntunan Tuhan saudara ya. Jadi ambil waktu doa puasa ini. Yang kedua, jangan lupa bahwa tanggal 13 kita Natal sekolah minggu. Mulai kita persiapkan dengan baik. Saudara mulai lirik tetangga saudara yang bisa diajak nanti. Kita akan Natal sekolah minggu tanggal 13 di Ngujang saudara ya. Jam 4 sore. Ya, jadi mari ajak anak-anak, khususnya orang-orang yang belum bergereja saudara, supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Tanggal 13 kalau saya tidak salah itu hari Jumat saudara. Dan bagi saudara yang sore nganggur, ayo kita sama-sama kumpul di Ngujang. Kita mendekor saudara Ngujang saudara ya. Perlu didekor saudara. Kemarin saya ke sana, saya lihat cuman Christian dan Yuli berdua, mereka berjuang di situ saudara mendekor. Waduh, saya bilang kenapa yang lain gak diajak? Saya bilang mari, ini pelayanan milik Tuhan, kita semua sama-sama di hadapan Tuhan, do the best untuk Tuhan ya. Itu terus nanti tanggal 22 ya, 22 kita Natal di tempat ini. Kita pembagian sembako, doakan terus ini supaya yang terbaik bisa kita lakukan untuk merayakan Natal. Terus laporan keuangan kita bulan November, saudara, saudara bisa lihat di slide. Untuk persepuluhan pemasukannya ada 15.835.000, pengeluarannya ada 17.806. Kita masih defisit 2 juta saudara ya. Doakan terus supaya bulan lalu kita ada surplus 7 juta saudara. Kali ini kita defisit. Untung bulan lalu kita ada surplus saudara ya. Terus persembahan syukur pemasukan 4.092.000, pengeluarannya
4.200.000 ini juga masih defisit. Doakan supaya terus kita diberkati Tuhan ya. Saya terus berdoa supaya kita diberkati Tuhan. Terus yang ketiga, persembahan misi pemasukan ini untuk bulan ini surplus masuk 550 dan keluar itu 400.000. Ini laporan keuangan untuk bulan November, saudara. Oke, saya pikir itu pengumuman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita memasuki tahun ini, bulan ini, pengharapan di dalam kelahirannya. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting, saudara. Karena apa? Kalau Yesus tidak datang ke dunia, maka sebenarnya hidup kita ini hanyalah sebuah kesia-siaan. Kalau Yesus tidak mau datang ke dunia sebagai manusia, maka manusia itu hanya berakhir kepada kebinasaan kekal. Ada pengharapan yang Tuhan berikan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kalau di Alkitab manual itu Yesaya pasal 8, saudara ya. Jadi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan bagi kita. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Menarik saudara, di akhir dari ayat ini dikatakan kecemburuan Tuhan. Kenapa harus dikatakan itu? Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Manusia diciptakan untuk melayani Tuhan. Tetapi faktanya
Manusia memilih jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya melayani dosa atau melayani iblis sang penguasa dunia. Tuhan cemburu. Tuhan tidak ingin kita mengabdi kepada dosa. Tuhan tidak ingin kita mengabdi kepada kuasa kegelapan. Karena memang kita diciptakan bukan untuk dosa, bukan untuk kuasa kegelapan, bukan untuk dunia. Tetapi dosa telah membelenggu, kuasa kegelapan telah membelenggu, sehingga manusia mengabdi kepada dia. Dan Tuhan di dalam kecemburuannya itu, dia ingin membawa kita kembali kepada dia. Di dalam kecemburuannya itu, Tuhan ingin membawa manusia. Bagaimana caranya? Dia harus utus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, kitab Yesaya ini nubuatan tentang datangnya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak rela hidup kita dikontrol oleh kuasa kegelapan? Amin. Tuhan tidak rela engkau terbelenggu oleh dosa. Tuhan tidak rela hidupmu menderita. Tuhan ingin membawa kita kembali kepada Dia. Dia akan lakukan apa saja. Dan Dia sudah lakukan yang terbaik. Anaknya yang tunggal Dia berikan kepada kita. Saudara, masihkah saudara bisa merasakan kasih Tuhan? Masihkah saudara bisa merasakan bagaimana kecemburuan Tuhan itu ingin membawa kita kembali kepada Dia? Helen Keller. Saya sudah pernah bahas siapa Helen Keller, saudara. Optimisme adalah rasa percaya yang menunjukkan ke arah pencapaian prestasi. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya manusia itu sudah kehilangan pengharapan. Manusia itu sudah nggak punya pengharapan. Saudara. Perbuatan baik kita nggak mampu membawa kita kembali kepada Tuhan. Ibadah kita nggak mampu membawa kita berkenan kepada Tuhan. Manusia itu ada hanya untuk dibinasakan di neraka. Tetapi kasih-Nya yang besar itu menarik kita dari neraka. Dari sisi Tuhan, Dia nyatakan kasih-Nya. Dari sisi manusia, kita menemukan pengharapan. Bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sia-sia, saudara. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, itu bukanlah sebuah kesia-siaan. Semua yang kita lakukan di dunia ini, bernilai kekal. Ketika engkau lakukan di dalam Yesus. Ini yang membuat saya semangat melayani Tuhan. Tidak ada satupun yang kau lakukan yang sia-sia, asal engkau lakukan itu di dalam Tuhan. Asal engkau lakukan itu di dalam Yesus. Pengharapan itu Dia sudah berikan. Dan Helen Keller katakan, tidak ada yang dapat dilakukan tanpa pengharapan dan keyakinan. Ada sebuah penelitian mengatakan gini, saudara. Manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan, saudara. Manusia hanya bertahan hidup 3 hari tanpa air minum, tanpa air putih, saudara. Tanpa air. Tapi manusia hanya bertahan hidup 8 menit tanpa oksigen. Tapi manusia gak bisa hidup 1 menit saja tanpa pengharapan. Kemarin saya membaca sebuah berita, saudara. Salah satu mahasiswi Universitas Ciputra kalau nggak salah. Sangat cantik, saudara. Sangat cantik. Masih muda.
dia memutuskan untuk bunuh diri. Tentu kalau dia bisa kuliah di Universitas Ciputra, dia pasti dari keluarga yang cukup mampu, saudara. Cantik. Ternyata saya coba cari kenapa sampai dia bunuh diri. Dia hamil, pacarnya nggak bertanggung jawab. Karena hamil nggak bertanggung jawab, dia nggak bisa lagi melihat pengharapan itu, saudara. Dia merasa hidupnya sudah selesai, hidupnya sudah hancur, nama baiknya hancur. Halo, saya mau kasih tahu, apapun keberadaan kita hari ini, selama engkau di dalam Tuhan, masih ada pengharapan. Amin. Yesus datang memberikan pengharapan bagi kita. Karena itu apapun masalah kita, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jangan ambil jalan pintas. Jangan. Lebih baik engkau diam menantikan Tuhan daripada engkau mengambil jalan pintas. Saya kadang sedih melihat kalau sampai ada keluarga sampai bercerai, sampai ada anak sampai hidupnya berantakan. Kenapa sih? Karena memang dia kehilangan pengharapan. Seolah-olah Tuhan gak mampu lagi memulihkan, saudara. Saudara, hari ini ada berita baik bagi kita, saudara. Yesus datang. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Letakkan pengharapanmu itu kepada Yesus. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Martin Luther King bilang gini, saudara. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas. Kekecewaan itu ada batasnya, saudara. Ya, kita terima. Tidak bisa kita tidak kecewa, saudara. Manusia yang hidup dalam dosa sering membuat kita kecewa. Bahkan orang tua kita yang sangat mengasihi kita pun kadang bisa membuat kita kecewa, saudara. Tapi jangan sampai di situ aja dikatakan, namun jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Harapan itu nggak terbatas, saudara. Ini lain kali diganti aja ini, saudara. Ya, saya cukup terganggu dengan ini. Oke. Thank you, Chris. Ya, bentar. Sebentar, Chris. Oh. Oke. Saudara, cek. Ya. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, namun jangan pernah kehilangan harapan yang tak terbatas. Kalau engkau punya harapan, engkau bisa mencapai sesuatu sampai tanpa batas. Saudara. Selama kita punya harapan. Ada banyak orang-orang yang sederhana karena mereka tetap memegang pengharapan. Pengharapan itu membuat mereka semangat. Pengharapan itu membuat mereka kerja keras. Pengharapan itu membuat mereka tidak pernah menyerah sehingga mereka bisa mencapai semua yang terbaik dalam hidup mereka. Mari, saudara, jangan buang pengharapan itu dari hidupmu. Jangan biarkan pergumulan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit membuat kita nggak punya pengharapan. Masih ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ibrani katakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Kalau saudara pingin jiwanya kuat dan aman, tetaplah pegang pengharapan. Dan letakkanlah pengharapan itu kepada Tuhan. Saya jujur mengakhiri tahun ini saya banyak merenung di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang akan terjadi tahun depan? Bagaimana kami memasuki tahun depan? Ada satu kata yang Tuhan bilang sama saya. Berharaplah hanya kepadaku.
Berharaplah hanya kepada. Ketika kita berharap kepada manusia, saat itulah engkau membuka peluang untuk hidup di dalam kekecewaan. Ketika kita meletakkan pengharapan kepada manusia, saat itulah kita membuka pintu kepahitan dalam hidup kita. Tahun depan, tema kita level up, saudara. Level up. Naik level, meningkatkan level kita. Dan sepanjang tahun ke depan, kita akan banyak membahas tentang formasi rohani. Bagaimana membangun formasi rohani, di mana kita harus bergantung kepada Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya itu yang memampukan kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Jangan letakkan pengharapanmu kepada pekerjaanmu. Jangan letakkan pengharapanmu kepada uangmu. Suatu saat engkau akan kecewa. Letakkan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sepanjang bulan ini untuk memasuki tahun 2025. Pastikan engkau terkoneksi dengan Tuhan. Saya kadang lagi saya duduk merenung, saya bisa nangis sendiri. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu tahu gak betapa aku sangat mengasihi engkau. Betapa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi kenapa engkau meletakkan pengharapanmu kepada orang lain? Kenapa engkau tidak mampu melihat bahwa aku ada, aku setia, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan di saat engkau mengecewakan aku, kata Tuhan. Biar pengharapan yang tanpa batas itu kita letakkan hanya kepada Yesus. Karena Dia sudah datang ke dunia untuk memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Saya nggak tahu bagaimana saudara melihat tahun depan ini. Tapi Tuhan bilang gini tadi, waktu kita menyembah saudara, waktu kita nyanyi lagu pujian kedua apa tadi saudara? Datanglah dan bertata. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kami ini udah 5 tahun loh Tuhan, menantikan revival. Kenapa belum datang? Tuhan, kami ini 5 tahun doa puasa, menantikan revival, menantikan terobosan. Kenapa belum? Tuhan bilang gini, saudara, siapkan dirimu. Tidak lama lagi, Tuhan bilang. Tidak lama lagi. Selama engkau meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan, kau akan melihat banyak kejutan-kejutan terjadi dalam hidupmu dari Tuhan. Siapa yang percaya, saudara? Amin. Nantikan Tuhan. Dia tidak menahan-nahan kasihnya, saudara. Dia tidak menahan-nahan pertolongannya. Kita yang belum siap, kita masih mendua hati, saudara. Kita belum mau sepenuhnya berkata, Tuhan, aku ini milikmu. Aku lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidup. Saya nggak tahu apakah saudara sepanjang tahun ini merasakan hidup ini seolah-olah kayak terhimpit tanpa harapan, saudara. Tertekan. Seolah-olah ada yang menghambat hidup kita untuk melihat terobosan itu. Tapi Tuhan bilang, jangan tinggalkan pengharapanmu. Jangan buang pengharapanmu itu. Engkau boleh kehilangan segala hal. Selama engkau masih punya pengharapan, engkau masih bisa melihat masa depan. Amin. Amin. Saudara,
Apa yang kita baca tadi kitab Yesaya, saudara? Yesaya diutus Tuhan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Sekitar tahun 742 sebelum Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Ahaz memerintah di Yehuda. Yesaya menyampaikan teguran Tuhan atas kesombongan umat Tuhan yang gak mau bertobat. Kita tahu orang Israel ini orang-orang yang keras kepala, saudara. Pemberontak, gampang melupakan Tuhan. Tuhan tegur mereka. Kita tahu bagaimana akhirnya mereka dibawa ke Babel, saudara. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka hidup seolah-olah Tuhan melupakan mereka. Mereka hidup seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak peduli atas hidup mereka. Tuhan kirim Nabi Yesaya menegur mereka dengan keras. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi di balik teguran yang begitu keras itu, Tuhan menyampaikan berita pengharapan, saudara. Ketika saya baca ini, tahukah saudara bahwa Tuhan itu Bapa yang baik? Dia yang menempeleng, dia juga yang memeluk kita. Dia yang melukai kita, dia juga yang membebat kita. Jadi kalau engkau hari-hari ini seolah-olah dihajar oleh Tuhan, percayalah di balik hajaran Tuhan ada kasih-Nya yang memeluk engkau. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan Bapa yang baik. Ketika dia didik kita, di balik didikannya itu, dia tetap berkata, aku ini Bapamu yang tidak pernah meninggalkan engkau. Itulah yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Memang orang Israel pemberontak. Memang orang Israel kepala batu. Tuhan hajar mereka. Tuhan didik mereka. Tetapi di balik didikan, di balik hajaran, Tuhan berikan sebuah pengharapan. Pengharapan akan pemulihan. Pengharapan akan pembebasan. Pengharapan akan Mesias, Sang Juru Selamat. Hal yang paling berbahaya dalam hidup kita, ketika engkau hidup jauh dari Tuhan, Tuhan diam saja, Dia tidak didik. Itu berbahaya. Apa yang kita baca tadi, itu berita pengharapan saat orang Israel ditegur, dididik, dan dihajar oleh Tuhan. Dikatakan Yesaya 9 ayat 1. Saudara, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Katakan pada dirimu, tidak selamanya hidupku dalam kesuraman, bilang. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, tidak selamanya hidupmu akan hidup dalam kesuraman, bilang. Amin. Amin. Tidak selamanya. Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Dia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau mungkin engkau selama ini direndahkan oleh Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka pintu ke bangsa-bangsa lain, di mana hidupmu akan menemukan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Tetap pegang pengharapan itu, saudara. Tetap pegang pengharapan itu. Tuhan sedang mempersiapkan jalan itu, saudara. Tuhan sedang membuka jalan itu. Selama engkau berjalan di dalam rencana Tuhan, engkau akan menemukan jalan itu.
engkau tidak selamanya hidup di dalam kesuraman. Ketika saya renungkan ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Bahwa Tuhan sedang sediakan yang terbaik di depan. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pesan Tuhan bagi kita. Pengharapan melalui kelahirannya. Kelahirannya akan membebaskan kita dari kegelapan, saudara. Apakah saudara hidup dalam kegelapan? Apa ciri khas orang hidup dalam kegelapan? Dia bingung, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bingung mau melangkah kemana, gelap. Bukankah banyak manusia hidup dalam kegelapan? Hidup hanya sekedar hidup. Dia nggak tahu apa tujuan hidupnya. Dia nggak tahu kenapa Tuhan ciptakan dia. Saking hidup dalam kegelapan, saudara. Dia nggak tahu mana istrinya, mana istri orang lain. Istrinya tidak disentuh, istri orang lain disentuh. Saking hidup dalam kegelapan, dia tidak tahu mana barang miliknya, mana barang milik orang lain. Barang milik orang lain dianggap miliknya, saudara. Barang miliknya sendiri nggak dijaga, saudara. Siapa di sini yang hidup dalam kegelapan? Yesus datang sebagai terang. Supaya engkau tahu kenapa Tuhan ciptakan engkau. Supaya engkau tahu apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Supaya engkau tahu apa tujuan Tuhan menciptakan hidupmu. Yesaya 9 ayat 2 tadi berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, saya minggu lalu pulang, saudara. Saya ketemu dengan orang-orang yang kelihatan wow. Tapi sebenarnya mereka sangat hidup dalam kegelapan. Ketika saya melihat itu, satu kata yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bersyukur mengenal terang itu. Saya bersyukur mengenal Yesus. Saya tahu bahwa saya berharga bukan karena saya punya uang. Saya tahu bahwa saya berharga bukan karena saya punya jabatan. Saya tahu saya berharga karena Yesus mengasihi saya. Di luar Kristus, manusia hidup dalam kegelapan. Tidak ada kehidupan dan tidak mengerti tujuan hidupnya. Berapa banyak dari kita masih hidup dalam kegelapan? Ciri khasnya apa orang yang hidup dalam kegelapan? Gampang putus asa. Gampang cari jalan pintas. Tidak bisa mengontrol diri. Itu orang yang hidup dalam kegelapan. Itu ekspresi kepanikan, saudara. Tapi kalau dia hidup dalam terang, saudara, dia tahu, oh, pintu keluarnya di sana, bukan ke sana, saudara. Halo? Kalau engkau hidup dalam kegelapan, pintu keluar harusnya ke sana, engkau ke sana, cemplung ke bawah. Saudara, babak belur, saudara. Halo? Tapi kita bersyukur, Yesus datang. Dia terang itu, saudara. Engkau hanya menemukan terang hidupmu ketika engkau berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Tidak sedikit saya temukan orang-orang kaya yang masih hidup dalam kegelapan, saudara. Makanya walaupun mereka punya uang banyak, gak bisa tidur. Stres, depresi, hidup dalam kegelapan. Tapi pengharapan yang Tuhan berikan, kita dibebaskan dari kegelapan. Yohanes 1 ayat 4-5 dikatakan, di dalam Dia ada hidup.
Dan hidup itu adalah terang manusia. Kau hanya betul-betul hidup ketika engkau dalam Kristus. Engkau menemukan esensi hidupmu, engkau menemukan tujuan hidupmu, engkau menemukan keberhargaan dirimu ketika engkau di dalam Kristus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Orang yang hidup dalam Kristus, kegelapan tidak bisa menguasai dia. Dosa nggak bisa menguasai dia. Nggak bisa. Dosa itu kegelapan. Kalau ini di lampu semua dimatikan, terang sekecil apapun itu bermanfaat. Betul nggak, saudara? Itu kelihatan. Begitu juga dengan hidupmu. Segelap apapun hidupmu, asal engkau izinkan Kristus masuk dalam hidupmu, kau akan melihat terang itu, saudara. Dan kau akan melihat pengharapan itu. Pertanyaannya, sudahkah kita di dalam Kristus? Kalau kita di dalam Kristus, harusnya dosa tidak mampu lagi membelenggu hidup kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak dibelenggu lagi dosa itu. Kalau engkau di dalam Kristus, ketakutan tidak lagi membelenggu hidup kita. Karena di dalam Kristus itu ada terang. Yang kedua, kelahirannya membebaskan dan memberikan sukacita. Pengharapan kedua yang Tuhan berikan adalah ada sukacita. Ada kebebasan, ada kemerdekaan. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak pada waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, sejauh mana Kristus itu memberikan sukacita bagi kita, sejauh mana Kristus itu membuat kita bersorak seperti dapat jarahan. Atau masih ada yang lebih berharga dari Yesus? Kemarin saya ngomong-ngomong sama adik saya, saudara. Waktu saya pulang, saya sekalipun dikasih uang yang sangat banyak, saya gak mau tinggal di Sumatera, saya bilang. Karena apa? Karena saya sudah menemukan sukacita saya di Jawa, saya bilang. Karena saya tahu bahwa sukacita yang sejati itu ketika engkau hidup di dalam panggilan Kristus. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yesus datang untuk mematahkan kuk, saudara. Kuk apa? Kuk dosa. Kuk apa? Kuk perhambaan. Kuk apa? Kuk ketakutan. Kuk apa? Kuk kegagalan itu sudah dipatahkan. Ketika engkau di dalam Kristus, itu kuk harusnya sudah dipatahkan. Kuk kepahitan itu sudah dipatahkan. Kuk kemarahan itu sudah dipatahkan. Kuk itu yang membuat kita menderita. Kuk itu yang membuat kita tertekan. Izinkan Yesus mematahkan itu. Kelahirannya memberikan, membebaskan kita dan memberikan sukacita. Sudahkah kita mengalami kebebasan itu, saudara? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Berapa tahun kita bilang kita percaya kepada Yesus? Tapi apakah kita masih dibelenggu oleh kuk itu? Tidak sedikit banyak orang, saudara, masih dibelenggu oleh ketakutan, saudara. Takut ini, takut itu, takut ini. Tuhan katakan itu kuk sudah dipatahkan. Bahkan kutuk itu sudah diselesaikan, saudara. Kita ini orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin.
Katakan kiri kananmu, bro, engkau orang yang merdeka di dalam Tuhan. Bilang, jangan mau diintimidasi lagi oleh iblis. Berkata, Allah kamu itu orang berdosa. Allah kamu itu gak berguna. Allah kamu itu, no! Kuk itu sudah dipatahkan. Yesus datang untuk membebaskan setiap kita. Asal engkau mau di dalam Kristus, berjalan bersama dengan Dia, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Itulah pengharapan yang Tuhan janjikan bagi kita, saudara. Yang terakhir, saudara, kelahirannya memberikan rasa aman, saudara. Rasa aman. Harusnya di dalam Tuhan kita ini orang-orang yang aman, saudara. Di dalam Tuhan harusnya kita aman. Engkau tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Engkau tidak lagi dikuasai kekhawatiran. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut apa, saudara? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, menarik, saudara. Coba renungkan ini. Seorang anak telah diberikan bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Semua kuasa di bumi dan di sorga ada di dalam Yesus, saudara. Semua kuasa diberikan kepada Dia. Dan bukan cuma itu, saudara. Dia datang sebagai penguasa. Dan bukan cuma sekedar penguasa. Dia penasehat ajaib. Saudara, apa yang kau takutkan? Apa yang membuat engkau bingung? Ada Tuhan penasehat ajaib bagi kita. Mintalah nasihat Tuhan. Tanyalah petunjuk Tuhan. Tanyalah dia penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Segala kekuasaan ada di tangan Dia, saudara. Segala kuasa di bumi dan di sorga ada padaku, kata Tuhan Yesus. Bapa yang kekal. Dia Bapa bagi kita. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang peduli atas hidup kita. Datanglah kepada Dia sebagai anak, saudara. Datanglah kepada Dia seperti anak datang kepada bapaknya. Dan Dia Raja damai. Dia punya otoritas. Dia punya kuasa. Dan Dia yang memberikan damai, saudara. Ini panggilan Tuhan. Saudara, kita ini orang-orang yang mempunyai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Harusnya kita aman bersama dengan Tuhan. Amin. Harusnya kita aman bersama dengan Tuhan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam yang akan melakukan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, berbicara tentang pengharapan. Kita yang hidup dalam kegelapan, Dia datang sebagai terang, saudara. Dia membawa kita kepada rencananya. Dia bukan cuma sekedar datang sebagai terang. Dia penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Maukah kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan? Maukah kita berkata, Tuhan, biar Engkau yang menjadi pengharapan. Saya suka dengan lagu anak-anak ciptakan itu, saudara. Harapanku, kekuatanku, hanyalah Yesus Tuhanku. Di dalam kesesakanku,
Kau menenangkan jiwaku selalu, segala seruanku. Saudara, biar lagu ini menjadi bagian hidup kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun kondisi kita hari-hari ini, jangan menyerah. Letakkan pengharapanmu dalam Tuhan. Lihatlah Dia, Sang Mesias itu sudah datang, Sang terang itu sudah datang dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu tadi ya. Thank you God. Kau melegakan jiwaku, selalu menyenangkan segala seruanku. Harapanku, kekuatanku, hanyalah Yesus Tuhanku. Di dalam ada pengharapan, ku tahu
Di luar Yesus kita hidup dalam kegelapan. Mengandalkan kekuatan sendiri kita hidup dalam kegelapan. Yesus datang memberikan pengharapan bagi kita. Dialah sang terang itu. Kau hanya menemukan keberhargaan dirimu. Kau hanya menemukan semua yang terbaik dalam hidupmu ketika engkau dalam Yesus. Moga kita berkata, Tuhan, biar terang itu masuk dalam hidupku. Yesus sang terang itu yang menguasai hidupku. Buka mataku untuk melihat semua rencanamu dalam hidupku. Buka mataku untuk melihat semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Semua rencanamu dalam hidupku. Mari kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kenapa kita sering kecewa? Kita meletakkan pengharapan kita kepada kekuatan kita. Kita meletakkan pengharapan kita kepada ekspektasi kita. Kita meletakkan pengharapan kita kepada orang lain. Itu yang membuat kita akhirnya kecewa. Tapi Tuhan datang. Biar Dia yang menjadi pengharapan kita satu-satunya. Maka saudara berkata, Tuhan, biar Engkau menjadi tempat pengharapanku. Tuhan, bawa aku untuk mengenal Engkau lebih lagi. Bersekutu dengan Engkau. Mengerti kehendak-Mu. Berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan aku melihat terang-Mu. Bagi saudara yang mau bersama dengan saya, letakkan tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi kita sama-sama. Biar kita mengakhiri tahun 2024 ini kita berjalan bersama dengan terang Kristus itu. 2025 itu gelap, kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi bersama dengan Kristus, kita akan bisa melihat dengan jelas. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu di luar Kristus kami hanya hidup dalam kegelapan. Di luar Kristus hidup kami terbelenggu oleh kuk itu. Yesus, kami mau letakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Yesus, Engkaulah sang terang itu, pembebas, sang juru selamat yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yang sudah lahir, mati, bangkit, duduk di tahta Bapa. Biar Engkau menerangi hidup kami. Engkau yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa, dari segala ketakutan kami, dari segala keraguan-raguan kami, dari segala kuk yang dipasang oleh kuasa kegelapan. Merdekakan umat-Mu. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Tuhan, ini hidup kami. Terima kasih buat janji firman-Mu. Terima kasih buat pengharapan di dalam Engkau yang tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Bapak, terima kasih buat kesempatan kita melayani Kau dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, dari tubuh dan darah Yesus. Kuduskan lahirkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang mulia anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku. Guru-guru sekolah minggu boleh dipanggil. Dosaku lebih dari
kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulih, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu tubuhnya dipecah-pecahkan. Kitalah tubuh Kristus itu. Setiap kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Tuhan mau kita bersatu. Tuhan mau hidup kita ini dipakai untuk melayani Tuhan. Hidup kita ini dipakai untuk mengasihi Tuhan, karena kita telah ditebus, telah diselamatkan. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Dan mari kita mengasihi tubuh Kristus yang lain, sama seperti Kristus mengasihi kita. Kristus juga mengasihi orang-orang Kristen lainnya, karena mereka pun tubuh Kristus. Ketika kita menyakiti saudara-saudara kita, kita sedang menyakiti Kristus. Mari kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus yang menyatu dengan tubuh kita. Kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Cawan perjanjian baru, di mana anugerah Tuhan dicurahkan bagi kita. Lewat darahnya kita disucikan. Darahnya yang menyembuhkan kita. Darahnya yang memulihkan kita, yang memberikan kehidupan bagi kita. Mari kita terima cawan ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum sama-sama. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota Tulung Agung di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat pilkada yang sudah berlangsung dengan baik dan aman. Kami percaya siapapun pemimpin yang nanti ditetapkan oleh KPU atas kota ini, dialah yang terbaik dari Tuhan bagi kota ini. Tuhan berkati dia, Tuhan. Berkati bupati dan wakil bupati yang nanti akan ditetapkan oleh KPU menjadi pemimpin atas kota ini, Tuhan. Beri dia hikmat, beri dia bijaksana, berikan takut akan Tuhan. Berikan kemampuan untuk memimpin kota ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kota ini, Tuhan. Lawat kota ini, Tuhan. Kami mohon sungguh-sungguh, kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini. Kami rindu melihat revival, Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, curahkan keselamatan daripada-Mu atas kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani dari kota ini, Tuhan. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini, Tuhan. Semua orang-orang yang dipercaya mengelola kota ini, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, Tuhan jamah mereka, berkati mereka, hikmat bijaksana, takut akan Tuhan berikan kepada mereka dalam mengelola kota ini. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat. Berkati ekonomi kota ini, Tuhan. Semua usaha bisnis di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan berkati buat berhasil. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, baik itu pengusaha, baik itu pegawai, baik itu karyawan, Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Kami minta kesejahteraan kota ini, Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkan juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Tuhan memberkati, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kota Tulung Agung. Kami percaya Tuhan, bahwa kebangunan rohani itu pasti terjadi di kota ini. Kalau sepanjang bulan ini akan ada perayaan-perayaan Natal di kota ini, dan mungkin akan banyak orang-orang yang non-Kristen datang. Tuhan, saat mereka datang dalam perayaan Natal, Tuhan yang menjamah,
Tuhan yang memberikan mereka pengertian untuk mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan Bapa. Seluruh umat-Mu tanpa terkecuali kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan yang melindungi setiap umat-Mu dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami sepanjang minggu ke depan semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Berikan hikmat, ide, kreativitas, bukakan peluang-peluang baru bagi umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Bahkan Kau pakai setiap umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang sekitar. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat bijaksana. Khususnya kalau ada anak-anak kami masih ujian hari-hari ini, Tuhan tolong mereka Tuhan, biar mereka jadi yang terbaik di sekolah mereka. Terima kasih. Mampukan anak-anak kami menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka, bahkan menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati terus Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini, beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri mereka, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni. Terima kasih, kami bersyukur. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Dia mengasihi kita. Letakkanlah pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji
Tuhan